kita belajar kesalahan-kesalahan orang zaman dahulu. Tujuannya adalah agar di masa yang akan datang kita tidak melakukan kesalahan tersebut. Kita juga di dalam sejarah mempelajari kebaikan-kebaikan atau adat-adat tata krama yang baik pada orang-orang zaman dahulu. Kita pelajari. Tujuannya apa? Agar di masa yang akan datang, di masa sekarang, kita menjadi orang baik, kalau tidak lebih baik. Itu tujuan mempelajari sejarah. Sebentar lagi kita akan menjumpai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah malam yang sangat luar biasa. Sebelum kejadian Isra Mi'raj, Rasulullah itu mengalami 3 kejadian yang sangat menyedihkan beliau. Yang pertama yaitu sering kita mendengar, yaitu ditinggal oleh paman beliau, Abu Thalib. Rasulullah kan beliau dari kecil, lahir abahnya sudah tidak ada. Umur 6 tahun uminya wafat, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun meninggal. Akhirnya diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini merawat Rasulullah mulai beliau umur 8 tahun sampai beliau wafat. Makanya Rasulullah ini sangat cinta dengan beliau. Ketika kakeknya Rasulullah wafat, kepindahan kepengasuhan kepada Abu Thalib, itu Abu Thalib saking cintanya dengan Rasulullah itu melebihi daripada cintanya kepada anaknya sendiri. Pernah suatu saat anaknya Abu Thalib ini sudah kumpul semua, Rasulullah belum datang. Kata Abu Thalib, jangan makan dulu, tunggu Muhammad. Muhammad datang, baru yang namanya Rasulullah, Abu Thalib ini makan. Selalu yang namanya Abu Thalib ini kalau Rasulullah tidak ada, dicari kemana Muhammad, kemana Muhammad. Selalu perhatiannya sangat luar biasa kepada Rasulullah. Ketika umur 40 Rasulullah menjadi nabi, Rasulullah dakwah jelas di mana-mana ya. Ketika menyampaikan kebenaran pasti ada penolakan. Ketika ada yang namanya penolakan, mulai dari serangan fisik, mulai daripada yang namanya menyakiti, yang berani membentengi, yang berani melindungi adalah pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Karena beliau di waktu itu menjadi kepala suku. Jadi di Mekah itu banyak suku ya, banyak suku. Dan kepala sukunya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini bentengi Rasulullah. Ada orang mau nyerang, Abu Thalib yang bela. Sampai ada orang kafir kumpul ke Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ponakanmu itu sudah bawa ajaran tidak benar. Wis gini aja, kamu ketika itu di Mekah ada seorang laki-laki tampan, berani, kuat, masih muda, umurnya seperti Rasulullah, diberikan ke Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ya apa lagi bukan? Muhammad kasihkan kita bunuh. Ini anak muda ini bisa menjadi pengawal, bisa menjadi anak angkatmu, lebih baik daripada yang namanya Muhammad. Lalu Abu Thalib mengatakan, enggak, kau ngasihkan anak kalian kepadaku untuk aku rawat, kemudian aku memberikan anakku kepadamu untuk kau bunuh. Enggak, saya tahu. Terus yang namanya Abu Thalib ini melindungi sampai akhirnya beliau wafat. Di situ Rasulullah sedih. Sedihnya sangat luar biasa. Dan orang kafir semakin menjanji menyerang Rasulullah. Karena apa? Tidak ada yang menghalangi. Dulu ada Abu Thalib segan, kepala suku. Ini Abu Thalib tidak ada kesempatan, makin menjanji. Sebulan setelah Abu Thalib 2 bulan wafat, istri beliau
beliau yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Sayyidah Khadijah ini istri yang sangat luar biasa. Bahkan istrinya Rasulullah yang lain itu mengakui tidak ada yang bisa geser di hatinya Rasulullah, cintanya Rasulullah seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini adalah seorang, sebelum Islam beliau adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Dia sangat menjaga harga dirinya, kaya, jaga harga diri. Bukan terus ada laki-laki goda, tidak. Sayyidah Khadijah orangnya sangat menjaga dirinya, kehormatannya itu dijaga. Banyak orang yang suka sama dia, tapi dia tidak ada yang mau, tidak ada yang ditolak. Sampai akhirnya melihat Rasulullah, beliau suka, dan disitulah beliau meminang Rasulullah menerima dan akhirnya menikah. Ketika Rasulullah menjadi Nabi, Sayyidina Khadijah jor-joran mengorbankan hartanya, dirinya untuk yang namanya dakwahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah butuh, ketika Rasulullah sedih, ketika Rasulullah dicaci, Sayyidina Khadijah ini ada yang hibur Rasulullah, yang menyemangati Rasulullah, ya. Sampai suatu saat ketika yang namanya Sayyidina Khadijah itu mau wafat, Sayyidina Khadijah itu mau wafat, Sayyidina Khadijah ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, andai saja suatu saat kau berdakwah melewati suatu sungai yang dimana sungai itu tidak ada perahu, jadikanlah tulang belulangku untuk menjadi yang namanya kapal. Seperti itu yang namanya cintanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW. Makanya Sayyidah Aisyah itu beliau mengatakan Rasulullah itu menyambung apa yang selama Sayyidah Khadijah hidup, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah itu beliau lanjutkan. Seumpama ada seorang pengemis datang ke rumahnya Sayyidah Khadijah, pengemis itu, maka Rasulullah mencari pengemis itu, memberikan seperti apa yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah. Saking cintanya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Pernah suatu saat Rasulullah itu main ke saudaranya Sayyidah Khadijah, nangis. Kenapa Rasulullah nangis? Karena suara saudara perempuan Sayyidah Khadijah kayak Sayyidah Khadijah. Nangis, ingat Sayyidah Khadijah. Selalu seperti itu Rasulullah SAW. Ketika ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah makin yang namanya terpukul, makin yang namanya sedihnya sangat luar biasa. Ketika yang namanya Rasulullah itu sudah sangat-sangat sedih, ya, sampai tahun itu terkenal menjadi Yaum Amul Huzn, tahun kesedihan, ya, sangat sedih yang sangat luar biasa. Makanya benar ya, ada perkataan ahli hikmah seperti ini, kematian itu tidak menyakiti orang yang mati, tapi kematian itu menyakiti orang yang ditinggal mati. Jadi Rasulullah itu sangat tersalib. Setelah ditinggal wafat oleh Sayyidina Khadijah, Rasulullah mencari yang namanya suasana baru. Ya, ini kejadian yang ketiga yang menyedihkan. Kemana? Beliau dakwah ke Taif. Dakwah ke Taif ke sana. Beliau mendekati pembesar-pembesarnya di kota Taif. Ya, mendekati, ada 3 orang. Mendekati, aku ini bawa ajaran agama Islam. Ya, kita tidak boleh menyembah ini. Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci. Bahkan orang 3 pembesar ini manggil orang-orang kampung dan nyuruh anak-anaknya untuk melempari Rasulullah. Ya, itu ada orang gila itu. Ya,
lempari aja, hina, ejek, sangat luar biasa. Sudah ditinggal pamannya, ditinggal ibu, ditinggal istrinya, di Mekah beliau disakiti. Yang namanya ketika Taif berharap orang Taif mau ikut ajarannya, kok malah disakiti. Akhirnya Rasulullah kembali ke Mekah. Gak lama setelah Rasulullah sampai di Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah yang terkenal dengan malam Lailatul Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju yang namanya Palestina, dan dari Palestina menuju yang namanya Sidratul Muntaha. Rasulullah melewati yang namanya 3 alam. Yang pertama alam manusia, alam manusia dari perjalanan Mekah sampai yang menuju Palestina itu alam manusia. Di situ Rasulullah dipertontonkan kejadian-kejadian zaman dahulu, kelakuan-kelakuan orang zaman dahulu. Kemudian ada alam kedua yang namanya alam malakut, yaitu alam malaikat. Di situ alamnya para malaikat, roh-roh ada di situ. Manusia tidak bisa masuk ke situ. Hanya yang namanya malaikat, roh, atau orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Yang ketiga yaitu alam lahut. Alam tidak ada yang bisa masuk di situ kecuali Allah SWT. Malaikat tidak bisa masuk. Di situ Rasulullah melakukan 3 alam itu hanya dengan waktu semalam. Tidak masuk akal, kok bisa ya perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu cuma setengah malam. Makanya Rasulullah dihina, tak masuk akal ya. Mungkin di logika manusia tidak masuk akal, tapi kalau menurut Allah bisa. Ibaratnya seperti ini, manusia selalu berpikir seperti ini, ada anak pasti karena ada ibu dan bapak. Itu kalau menurut manusia. Tidak mungkin anak ini ada karena tidak ada ibunya, tidak mungkin. Pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Tapi menurut Allah bisa. Ada, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi ada. Siapa? Masih ada. Ada yang namanya anak tanpa seorang bapak tapi ada ibu, adalah Nabi. Bisa. Menurut kita tidak masuk akal, tapi menurut Allah semua bisa. Itulah malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Disitulah Rasulullah SAW melewati yang namanya langit sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah perintah turun sholat 5 waktu. Kalau kita lihat perintah haji itu Rasulullah ada di bumi. Perintah puasa itu ketika ada Rasulullah di bumi. Zakat ketika Rasulullah di bumi. Tapi perintah sholat Allah langsung memanggil Rasulullah, diberikan perintah yang namanya sholat 5 waktu. Berarti sholat ini adalah ibadah yang sangat penting. Itu pendapat yang pertama, menunjukkan bahwasanya sholat itu ibadah yang penting. Yang kedua, bukti bahwasanya ibadah sholat itu penting. Orang tidak haji, tidak apa-apa. Mungkin aja dia ada uang tapi fisiknya tidak mampu, sakit, atau sudah tua, tidak kuat. Akhirnya syariat memaafkan, oke, tidak masalah. Atau dia pengen haji tapi uangnya tidak ada, ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah haji. Syariat memaafkan. Orang boleh meninggalkan puasa
Tapi dengan syarat dia meninggalkannya dengan apa? Oh, karena musafir, perjalanan jauh. Oke, tidak apa-apa, dia tinggalkan puasa. Sakit, boleh yang namanya dia meninggalkan puasa. Tapi dilihat sakitnya, sakit yang menurut syariat, bukan sakit menurut kita. Kadang orang ditanyain, kenapa kamu tengah bolong, siang bolong, lihat temennya di warung, loh kamu kok tidak puasa? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Syariat tidak menerima, maaf, orang yang sakit hati tidak diterima sakitnya oleh syariat, harus puasa. Orang zakat boleh ditinggalkan, mungkin aja dia tidak ada harta yang harus disedekahkan. Ya mau sedekah apa? Tidak ada di rumah beras apa, uang tidak ada. Oke, dimaafkan oleh syariat. Tapi kalau sholat, ya, selama kita berakal, selama kita bernafas, maka sholat itu wajib. Baik kita dalam keadaan susah, baik dalam kita keadaan senang bahagia, harus yang namanya sholat. Penting yang namanya sholat itu. Sholat itu adalah silah. Silah itu adalah hubungan. Kalau kita tidak sholat, berarti kita putus yang namanya hubungan. Hubungan dengan siapa? Dengan yang memberikan kita hidup, dengan yang memberikan kita rezeki, dengan yang memberikan kita nafas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sering ya, tulisan di truk ini, jangan sampai lupa apa ya, jangan, artinya intinya gini, jangan sampai kita bekerja mencari rezeki lupa sama yang memberi rezeki. Kita mencari rezeki dari Allah, tapi kita lupa dengan Allah. Ya, ini jangan sampai. Insya Allah kata para ulama, sholat itu seperti air. Ya, sholat itu ibaratnya seperti air. Dari air bisa tumbuh yang namanya apapun, tumbuhan bisa hidup, manusia bisa hidup karena air. Begitu juga yang namanya sholat. Dari sholat ini insya Allah masalah kita, hajat kita, doa kita, permintaan kita, permasalahan kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita menunda, bahkan tidak sholat, maka urusan kita, hajat kita ditunda oleh Allah SWT. Dahulukan haknya Allah, maka Allah akan mendahulukan hak kita. Tapi kalau kita menunda, meremehkan hak Allah, maka Allah juga akan menunda, meremehkan daripada permintaan kita. Perhatikan ini, khususnya ibadah sholat 5 waktu. Apabila ibadah sholat 5 waktunya ini istiqomah, tepat waktu, tidak pernah bolong, insya Allah urusannya ini akan lancar semua. Nah itu Rasulullah ini sampai ngomong seperti ini, amal yang paling dicintai oleh Allah yang pertama itu adalah sholat tepat waktu. Sholat ini penting kata Rasul. Makanya beliau seumur hidup itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat, khususnya sholat jamaah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Padahal beliau ini sudah dijamin masuk surga, dijaga Allah dari yang namanya perbuatan dosa, permintaannya dikabulkan. Beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat jamaah.
Beliau sholat sampai yang namanya kakinya beliau bengkak. Tapi orang Jumberjo lebih hebat lagi, belum sholat wis bengkak duluan. Kayak asam urat deh. Tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Makanya jangan sampai kita berani-berani meninggalkan yang halal, bukan yang enak, yang halal. Baru setelah itu kita bisa mudah beramal soleh. Kebalikannya, kalau ada orang dia makannya sudah ada halal, maka dia akan sulit melakukan yang namanya amal soleh. Yang buat kita males ibadah, yang buat kita diajak berbuat amal baik itu berat, itu terkadang adalah penghambatnya adalah makanan-makanan yang haram atau dihasilkan daripada pekerjaan yang haram. Rumahnya kadang di depan masjid, tapi kalau ke masjid beratnya nggak makan. Tapi lek ono orkes Ustazah Ayu Ting Ting soft depan, softnya terdepan. Kalau perlu jadi Bilal sekalian semangat. Tapi kalau ke musola, ke masjid, wah berarti tidak mau makan. Fitness tapi kayak tidak fitness. Karena apa? Kalau sudah terbiasa makan makanan yang haram, makanya jangan kaget ya. Kalau ada orang mabuk bunuh orang, jangan kaget. Karena apa? Yang diminum adalah minuman yang jahat. Perilakunya akan menjadi jahat. Di dalam kitab Risalah Mu'awanah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu beliau mengibaratkan seperti ini. Manusia ini kan tidak bisa gerak kecuali ada anggota tubuh. Anggota tubuh tidak bisa gerak kecuali harus ada energi. Energi ini didapatkan dari mana? Makan dan minum. Kata beliau, kalau yang dimakan dan yang diminum ini tidak baik, maka yang muncul dari perilakunya akan tidak baik juga. Ketika kita makan, ya makan, masuk ke perut, kan tidak mengalir, jadi darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh, ke tangan, telinga, otak, kaki. Ketika orang terbiasa makan yang haram, masuk ke telinga, ya kan diolah di makanan, jadi darah, jalan ke telinga, dinasihati tidak masuk. Jalan ke otak, pikirannya negatif kok, curiga sama orang, berpikiran intinya berburuk sangka dengan orang lain, karena yang dimakan adalah perkara yang haram. Nah ini harus hati-hati, ya. Harus dijauhi. Pengen enak hidupnya, pengen mudah ibadahnya, tinggalkan perkara yang haram atau daripada hasil yang haram. Makanya hati-hati, khususnya zaman sekarang, makanan sama cemil, ya, minuman itu sama cemil, ya. Ada bakso setan atau apa, ya itu kita harus hati-hati, harus pintar-pintar memilih. Ini jelas halal tidak? Kalau tidak halal jangan dimakan. Kalau halal barulah yang kita makan. Sayyidina, ada sebuah cerita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah, beliau itu kelaparan. Posisi itu ketika lapar banget. Ketika beliau itu lapar banget, ada orang ngasih makanan ke beliau. Sayyidina Abu Bakar, ini buat kamu, ini buat kamu. Oh iya, diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, langsung dimakan. Karena saking laparnya Sayyidina Abu Bakar, dimakan.
orang yang ngasih ini lihat kelaparan di sini Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar selesai makan, orang ini tanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, biasanya kamu ini orangnya paling hati-hati urusan makanan. Maksudnya tanya dulu ini hasilnya dari mana, dapat dari mana. Ini kok tumben tidak tanya. Lalu Sayyidina Abu Bakar teringat, oh iya astagfirullah, lupa saya tidak tanya. Dapat dari mana kamu makanan ini? Lalu si orang yang ngasih ini bilang, Sayyidina Abu Bakar, ini saya dapat makanan ini dari hasil saya menjadi dukun. Ketika tahu Sayyidina Abu Bakar ini hasil dari pekerjaan yang dilarang oleh Allah, beliau langsung mengorek mulutnya biar muntah, korek-korek, muntah beliau, sampai orang yang ngasih makanan ini ngomong, stop wahai Sayyidina Abu Bakar, ini sudah keluar darah loh. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andai saja mengeluarkan makanan yang haram dari tubuhku ini harus dengan nyawaku juga, tidak apa-apa, nyawaku juga dicabut, tidak apa-apa, agar tubuhku ini tidak ada makanan atau minuman yang haram. Hati-hati. Itu resep kenapa para kiai, para ulama doanya itu cepat dikabulkan. Kenapa? Mereka orang yang paling hati-hati makan daripada dia makanannya haram. Makanya kalau kita kadang-kadang ya, ada hajat atau ada permintaan, datang ke ulama minta doanya. Karena apa? Karena mereka ini tidak pernah makan yang haram. Sekali doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjaga seperti mereka, tidak mau makan kecuali yang jelas halal, insya Allah doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yakin saja. Kadang ada orang bertanya, Ustaz, saya ini wis doa tapi kok tidak kabul-kabul ya. Minta jodoh ini tidak kabul-kabul sampai jadi punyanya orang. Gimana resepnya doa ini supaya dikabulkan? Resepnya doa supaya dikabulkan itu dua. Yang pertama itu harus yakin dikabulkan. Kalau di pikiran kita itu masih meragukan, yang penting aku doa dikabulkan terserah, tidak dikabulkan terserah, maka Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita berprasangka Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita, maka Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita meragukan, maka wujudnya itu ya tidak ada. Ini ada kisah nyata. Ada kisah nyata di Malang. Ada orang, dia udah tidak punya anak lama, sudah berkeluarga tapi ya sudah punya istri, lama tidak punya anak. Dia sudah berobat ke sana kemari ya, sampai dokter itu memvonis bahwasanya istrinya ini udah tidak bisa hamil lagi. Tetap karena dia ini pengen punya anak, tetap keliling ke sana kemari ya. Sampai akhirnya dia ini ketemu sama seorang ustaz. Curhat dia sama Ustaz, aku ini pengen puluhan tahun berkeluarga gak punya anak, kepingin banget punya anak. Ya apa cara?
Lalu Ustadz ini ngomong, awakmu percaya nggak ada aku? Percaya Ustaz. Kau tak amalan, kamu tak kasih amalan. Apa Ustaz? Kau syaratnya siji, yakin. Yakin. Apa? Kon moco Yasin ping 41, Yasin 41 kali di depan makamnya Habib Abu Bakar Gresik. Di Gresik ada makam dekat alun-alun itu Habib Abu Bakar Gresik. Baca Yasin di situ 41 kali. Saking pengennya punya anak, dia ngajak keluarganya berangkat ke Gresik. Semua keluarganya suruh baca Yasin 41 kali. Dan lama kemudian setelah dari ziarah itu 2 bulan kemudian punya anak, istrinya hamil dan punya yang namanya anak. Orang sak kampung kaget semua. Dokter sudah memvonis gak bakal punya anak. Kok ini bisa punya yang namanya anak? Itulah karena yang namanya yakin. Itu yang pertama, yakin. Kita yakin Allah akan mengabulkan. Yang kedua, ketika doa itu fokus. Apa yang kita minta kita fokuskan. Jangan pikirkan yang lain. Ada sebuah kisah. Suatu saat Nabi Musa ini punya murid, curhat sama Nabi Musa. Ya wahai Nabi Musa, saya ini sudah doa sama Allah, pakai adab, pakai pakaian bersih, rapi, tapi kok masih aja belum dikabulkan. Lalu Nabi Musa mengatakan, baik, saya tanyakan sama Allah. Akhirnya Nabi Musa ke Bukit Tursina bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, ini ada hambaku ini, dia katanya sudah doa dengan adab, dengan pakaian, ibadahnya yang sudah teratur, kok masih belum kau kabulkan? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, itu umatmu, dia sudah memakai adab, doa sudah lengkap, tapi kenapa aku kok tidak mengabulkan? Apa ya Allah, kata Nabi Musa, ketika dia berdoa dia ingat kambingnya. Ketika doa dia ingat kambingnya saya kasih makan ya. Itu yang buat saya tidak mengabulkan doanya. Makanya kita kalau doa harus fokus. Apa yang kita minta? Ngurus umpama keluarganya ada yang sakit, ya, kita pakai wudhu, ngadep kiblat, angkat tangan, kita doa yang fokus. Kita bayangkan orang yang sakit, kita doakan. Insya Allah tidak lama akan yang namanya diberi kesembuhan. Itulah daripada syaratnya doa. Kemudian ketika kembali ke kisah Isra Mi'raj, Rasulullah juga